Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Allah. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Bapak Ibu, di sana ada satu kata yang saya ambil dari Ayub 23 ayat yang ke-10. Ada kata menguji. Saudara-saudara sekalian, saya memberikan sebuah pemahaman, ujian adalah salah satu proses dan pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Pagi ini firman Tuhan saya beri judul diproses dan dibentuk Tuhan untuk meraih kemenangan. Katakan amin. Bapak Ibu keluargaku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah main-main dengan orang-orang pilihannya, khususnya kepada anak-anak Tuhan, para wanita, kaum pria, pelayan-pelayan Tuhan. Allah tidak pernah main-main dengan orang-orang pilihannya. Rancangan yang Allah sediakan selalu yang terbesar dan terbaik bagi anak-anaknya. Katakan amin. Tidak ada rancangan yang buruk, tidak ada rancangan yang merupakan kecelakaan, tapi rancangan yang terbesar dan terbaik untuk anak-anaknya. Saudara harus pahami, untuk itu semua anak-anak Tuhan harus diproses dan dibentuk supaya kehidupannya bermanfaat dan manfaatnya maksimal, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan tentu berkat kemenangan menjadi bagian kita orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana konsep yang benar tentang diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Saudara, bicara mengenai diproses dan dibentuk oleh Tuhan, ada banyak cara yang Allah lakukan untuk membentuk kita, untuk memproses hidup kita. Saudara, mungkin engkau diperhadapkan pada situasi yang tidak kita harapin. Saya inginnya yang baik, saya inginnya yang mulus, saya inginnya yang tenang-tenang saja. Tetapi kenapa ada situasi yang tidak saya harapkan terjadi? Saudara, saya mau katakan, itu bisa saja proses Tuhan untuk membentuk kita. Atau yang kedua, saudara, Tuhan izinkan tantangan-tantangan hidup yang mengajarkan kita untuk kreatif dan berhikmat. Atau mungkin ketika kita berdoa, doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan dan orang-orang yang tidak kita sukai, sehingga ada gesekan demi gesekan. Bapak Ibu, hal-hal tadi itu bisa saja dipakai Tuhan untuk memproses kita, untuk membentuk kita, supaya kita meraih kemenangan. Katakan amin. Nah, saudara, ketika kita bertemu dengan hal-hal yang saya sebutkan, banyak anak-anak Tuhan yang mundur, banyak anak-anak Tuhan yang tidak kuat, banyak anak-anak Tuhan yang egonya mulai muncul, sehingga dia ngerasa dia lebih daripada yang lain, sehingga dia ngerasa bahwa orang itu tidak apa-apanya, siapa dia, sehingga dia ABC dan seterusnya. Kesombongan kita mulai muncul, kita tidak mau diproses dan dibentuk Tuhan. Hari ini saudara, saya mau katakan, ketika masalah terjadi, ketika situasi yang buruk terjadi, ketika tantangan di depan mata, ketika Tuhan belum menjawab doa kita, bahkan mungkin ketika kita diperhadapkan kepada orang-orang yang menjengkelkan kita, ingat, itu adalah cara Tuhan memproses kita, membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Bapak Ibu, jangan lari dari kenyataan itu. Jangan kita undur daripada Tuhan ketika kita bertemu dengan hal itu. Tetapi mari kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, dan tetap hidup di dalam firman Tuhan. Hadapi setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Hadapi setiap pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan menyerah, minta kekuatan Tuhan untuk siap diproses, untuk siap dibentuk menjadi bejana yang indah, dan pada akhirnya mulia dan berharga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah,
Pak Pendeta, apa tujuan Tuhan memproses dan membentuk kita? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya sudah katakan di awal, Tuhan tidak main-main dengan orang pilihannya. Dia punya rancangan yang terbesar dan terbaik buat kita. Pada saat kita lolos proses Tuhan, pada saat kita lolos pembentukan Tuhan, maka Tuhan punya tujuan yang mulia untuk saudara dan saya. Katakan amin. Saya menulis ada 4 tujuan yang Allah berikan kepada kita. Ada 4 tujuan yang Allah harapkan dari setiap anak-anak Tuhan yang lolos diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama adalah agar kita terbebas dari mental pengemis. Bapak Ibu, kenapa Tuhan proses kita? Kenapa Tuhan bentuk kita? Supaya kita tidak punya mental pengemis. Pengemis hanya minta, dan minta. Pengemis adalah seseorang yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang kerjaannya cuma minta dan minta. Saudara, anak Tuhan tidak harus minta dan minta, tapi anak Tuhan ketika menghadapi masalah, dia punya kreativitas, dia punya kekuatan yang daripada Allah, dia punya inovasi apa yang harus dia kerjakan, dan dia mampu menyelesaikan masalahnya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Saudara, ini yang pertama, kenapa Tuhan mau proses kita, membentuk kita, supaya kita tidak menjadi pribadi yang punya mental pengemis. Lalu yang kedua, saudara, apa tujuan Tuhan memproses kita? Supaya kita punya pikiran Kristus. Bukan pikiran duniawi, bukan pikiran daging, tapi kita punya pikiran-pikiran ilahi. Ketika masalah datang, bukan pikiran negatif, bukan pikiran duniawi, siapa yang lebih kuat, yang berkuasa. Ketika kita punya masalah, Tuhan membentuk kita supaya kita punya pikiran-pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itulah yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan proses kita, bentuk kita? Supaya kita punya karakter rohani yang baik, supaya kita punya karakter Kristus, pemaaf, penyabar, lemah lembut, dan seterusnya. Dan yang keempat, supaya kita memiliki mental pejuang, mental yang kuat, tidak mudah menyerah menghadapi masalah. Tuhan bentuk kita, Tuhan proses kita dari lini kehidupan manapun. Kita akan jadi orang-orang yang siap menang karena kita punya mental pejuang. Selamat pagi keluargaku, tetap semangat menghadapi hidup ini. Ingat, Tuhan Yesus bentuk proses kita supaya kita hidup dalam kemenangan. Shalom.